Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah al-hajahnya membawakan ayat-ayat yang mengingatkan kita dan memerintahkan kita agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan adalah merupakan sumber kebahagiaan, dan ketakwaan tidaklah mungkin bisa terwujud tanpa tauhid yang benar, tanpa akidah yang benar, dan tanpa memahami kalimat la ilaha illallah yang benar. Karena dengan kalimat tauhid dan dengan memahami makna tauhid yang benar beserta konsekuensinya, maka akan muncullah ketakwaan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala meridhai dan mencintai hamba tersebut. Yang dimana ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kecintaannya kepada hamba tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampunkan, Allah akan mengampuni hamba-hamba tersebut dosa-dosanya, dan Allah akan lapangkan, berikan keamanan, ketentraman dalam kehidupannya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan keimanan di dalam hati-hati kita,
sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Kemudian, ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala menjelaskan tentang pengertian bid'ah. Jadi pembahasan bid'ah dan makna bid'ah yang paling sempurna dalam masalah ini, yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala ketika beliau menjelaskan maknanya di dalam kitabnya Al-I'tisam. Beliau mengatakan, al-bid'atu tariqatun fid dini mukhtara'atun. Bid'ah adalah cara baru dalam agama. Bid'ah adalah cara baru dalam agama. Mukhtara'atun, yang dibuat-buat. Tudahi syar'iyyata, menyerupai syariat. Yaqsadu bis-suluki 'alaiha, dengan maksud untuk berlebih-lebihan, al-mubalaghatu fit ta'abbudi lillahi subhanahu, dengan maksud untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Imam Asy-Syatibi mengatakan bahwasanya bid'ah itu cara baru dalam agama yang dibuat menyerupai syariat, dan maksudnya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beragama, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dijelaskan, muallif menjelaskan masing-masing kalimat dengan penjelasannya. Maka kalimat cara baru dalam agama, maksudnya bahwa cara yang dibuat itu disandarkan oleh pembuatnya kepada agama. Jadi cara baru dalam agama, maka maksud dari orang yang membuat cara tersebut itu disandarkannya kepada agama. Tetapi sesungguhnya cara baru yang dibuat itu tidak ada dasar pedomannya dalam syariat. Tetapi sesungguhnya cara baru yang dibuat tersebut tidak ada dasar pedomannya di dalam syariat. Sebab dalam agama terdapat banyak cara. Di antaranya ada cara yang berdasarkan pedoman dalam syariat, tetapi juga ada cara yang tidak mempunyai pedoman dalam syariat. Jadi dalam kita beragama ada cara-cara, ada banyak cara. Ada cara-cara ibadah tersebut, cara beragama tersebut sudah ada ketetapannya dalam syariat, dan ada cara-cara beragama, cara-cara beribadah yang tidak ada ketetapannya dalam syariat. Maka cara dalam agama yang termasuk dalam kategori bid'ah yang jadi pembahasan kita adalah apabila cara ibadah tersebut, cara beragama baru tersebut tidak ada dasarnya dalam syariat. Jadi yang termasuk dalam kategori bid'ah yang dimaksudkan dalam pembahasan kita adalah apa? Cara baru dalam beragama yang tidak ada landasannya dari syariat. Artinya bid'ah adalah cara baru yang dibuat tanpa ada contoh dari syariat. Bid'ah adalah cara baru yang dibuat tanpa ada contoh dari syariat. Sebab
Bid'ah adalah sesuatu yang keluar dari apa yang telah ditetapkan dalam syariat. Ini yang pertama. Ini poin yang pertama, kalimat cara baru dalam agama. Jadi orang yang membuat cara baru tersebut, dia sandarkan kepada agama, dianggap sebagai agama. Kemudian ungkapan menyerupai syariat ini menunjukkan bahwasanya cara baru dalam agama tersebut tidak ada landasannya di dalam syariat. Tidak ada landasannya dalam syariat. Sebagai penegasan bahwa sesuatu yang diada-adakan dalam agama itu pada hakikatnya tidak ada dalam syariat Islam, bahkan bertentangan dengan syariat dari beberapa sisi. Seperti pertama, mengharuskan cara dan bentuk tertentu yang tidak ada dalam syariat. Juga mengharuskan ibadah-ibadah tertentu yang tidak ada ketentuannya dalam syariat. Jadi apa? Ketika cara baru dalam beragama tersebut tidak ada dalam syariat Islam, maka mengharuskan orang yang membuat cara baru tersebut membuat tata cara yang baru dan mengharuskan bentuk baru atau cara tertentu dalam melaksanakan syariat ini. Dan juga orang yang membuat tadi akhirnya apa? Mengarang-arang atau membuat ibadah ketentuan syariat baru yang tidak ada dalam syariat. Jadi mengharuskan ibadah-ibadah tertentu yang tidak ada ketentuannya dalam syariat. Kemudian ungkapan berikutnya tadi, cara baru dalam agama yang menyerupai syariat. Kemudian untuk tujuannya, jadi cara baru yang dibuat menyerupai syariat tadi dibuat dalam rangka untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan penyempurna dari makna ibadah itu sendiri. Karena orang yang melakukan cara baru dalam beragama tadi yang dianggap sebagai agama dan menyerupai syariat tadi, tidaklah melakukan dan membuat cara baru tersebut melainkan apa? Untuk mendekatkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab demikian itulah tujuan para pelaku bid'ah. Tujuan utama dari orang-orang yang membuat bid'ah ini, yaitu menganjurkan untuk tekun beribadah. Karena manusia diciptakan Allah hanya untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maka seolah-olah apa? Ini betul-betul baik dan bagus. Seakan-akan orang yang membuat bid'ah melihat bahwa maksud dalam membuat bid'ah adalah untuk beribadah sebagaimana maksud ayat tersebut. Dia merasa bahwa apa yang telah ditetapkan dalam syariat tentang undang-undang dan hukum-hukum belum mencukupi. Jadi ketetapan syariat yang ada ini, dia menganggap dengan kebid'ahan yang dia buat tersebut belum apa? Belum mencukupi, belum sempurna, sehingga dia berlebih-lebihan dan menambahkan serta mengulang-ulanginya. Ini penjelasan dari muallif.
Karena ketika bid'ah tadi dikatakan ibaratun atau tariqatun fid din, cara beragama mukhtara'atun yang dibuat-buat, berarti ini jelas bahwasanya cara beragama ini tidak ada landasannya dalam agama, tapi dijadikan sebagai cara beragama. Maka kita bisa perhatikan semua perkara bid'ah yang ada itu adalah cara beragama yang menyerupai syariat, yang dianggap sebagai agama, Padahal dari definisi tersebut ini menjelaskan cara agama yang dibuat-buat menyerupai syariat, maka jelas ini merupakan apa? Perkara yang menyelisihi sunnah dari Nabi SAW. Dan tidak orang yang melakukan cara beragama yang dibuat-buat dari dan menyerupai syariat tersebut, tidak lain tujuannya adalah untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan berlebih-lebihan dalam beribadah supaya semakin mantap katanya. Berarti cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu belum mantap. Kalau nggak buat dan kalau nggak ditambah sendiri. Kemudian Al-Imam Asy-Syatibi juga menyebutkan definisi lain dari bid'ah ini. Beliau katakan bid'ah adalah satu cara dalam agama ini yang dibuat-buat. Satu cara dalam agama ini yang dibuat-buat, bentuknya menyerupai ajaran syariat yang ada. Zikir, sama-sama Islam ada zikir, mereka membuat zikir, tapi zikirnya dengan apa? Pertama, ketika dia membuat perkara bid'ah dalam zikir, dia akan membuat cara baru dalam berzikir. Dan cara tersebut ini tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian dia buat-buatnya. Kemudian sudah caranya dibuat-buat sendiri, isi doa, isi zikir itu pun akhirnya apa? Dikarang-karangnya sendiri juga, dibuat-buat juga. Maka kita perhatikan banyak di zaman kita saat ini, di mana zikir-zikir yang ada, zikir-zikir yang ada dan diamalkan oleh mayoritas kaum muslimin itu merupakan zikir-zikir yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, dengan ketetapan dan cara tertentu yang dikhususkan, seperti zikir sesudah salat dengan menyelisih yang diajarkan oleh Nabi SAW, dengan bilangan-bilangan khusus yang mereka buat sendiri, dengan rangkaian zikir yang mereka susun sendiri. Maka ini jelas cara seperti ini tidaklah melainkan apa? Bid'ah yang tercela atau bid'ah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bentuknya menyerupai ajaran syariat yang ada. Tujuannya dilaksanakan atau tujuan dilaksanakannya adalah sebagaimana tujuan syariat. Tujuan dilaksanakannya adalah apa? Sebagaimana tujuan syariat. Karena seseorang yang melakukan ibadah, cara yang dibuat tadi, cara baru yang dibuat dalam agama tadi, tidak lain tujuannya sama seperti dia menjalankan dan melaksanakan syariat Islam. Maka beliau rahimahullah ta'ala menetapkan definisi yang kedua tersebut, bahwa kebiasaan atau urf, adat istiadat itu bila dilihat sebagai kebiasaan semata tidak akan mengandung kebid'ahan apapun. Namun bila kebiasaan tersebut dibawa ke ranah agama,
dilakukan dalam wujud ibadah atau diletakkan dalam kedudukan sebagai ibadah, maka ia bisa dimasuki oleh bid'ah dan ia bisa masuk ke dalam perkara bid'ah. Seperti kebiasaan Orfnya di masyarakat kita, misal yang seperti masalah baik itu kematian atau terkait dengan pernikahan atau terkait dengan kelahiran atau pernikahan, maka kita melihat banyak sesuatu itu merupakan kebiasaan masyarakat tersebut. Namun ketika kebiasaan itu dianggap dan dijadikan sebagai bentuk ibadah, maka ini sudah masuk ke dalam perkara bid'ah yang dilarang, untuk perkara bid'ah yang dimasukkan oleh syariat. Dengan cara itu berarti beliau telah mengkorelasikan berbagai definisi yang ada. Beliau memberikan contoh untuk kebiasaan yang pasti mengandung nilai ibadah, seperti jual beli, pernikahan, perceraian, penyewaan, hukum pidana. Karena semua itu diikat oleh berbagai hal, persyaratan dan kaidah-kaidah syariat yang tidak menyediakan pilihan lain bagi seorang muslim selain ketetapan baku tersebut. Seperti dalam penyelenggaraan kematian. Kematian. Ketika kematian itu terjadi, maka dia harus dilakukan proses mulai dari memandikan, kemudian mengkafani, menguburkan. Maka kita mengikuti aturan syariat. Maka ketika di sana ada unsur-unsur kebiasaan yang dimasukkan ke dalam ritual-ritual tersebut, maka ini masuk ke dalam sudah masuk ke dalam perkara bid'ah yang ditetapkan tadi. Misalnya ketika tadi diantaranya ketika mulai proses sudah jenazah tadi meninggal, kemudian yang disyariatkan oleh Islam adalah untuk segera mengurusnya, untuk menyegerakannya, tidak ditunda. Kemudian untuk proses mengkafaninya atau sebelum mengkafani dimandikannya, maka cara memandikannya pun ada ketetapannya dan ketentuannya. Bukan hanya sekedar mandiin selesai, tapi ada caranya. Ada caranya khusus bagaimana tata cara memandikan jenazah. Kemudian dilakukan sampai selesai. Nah, ketika itu proses-proses tersebut bahkan sampai proses mengkafani, kemudian proses mensolatinya, kemudian proses mengkuburkannya, maka ini pun harus sesuai dengan syariat semuanya. Bahkan ketika dikuburkan, maka kata Nabi SAW, ini yang mungkin susah masih di kita, proses penguburan ketika mulai masukkan ke liang lahat, kemudian bahkan sebelum itu, kalau di kita ini bentuk kuburannya seperti apa? Cuman kotak gitu aja, rata-rata ada lahatnya enggak? Baik yang ke bawah maupun yang ke samping. Nah, ini tidak pernah diperhatikan, dan bahkan dianggap ini ditinggalkan. Maka ini sudah menyelisih syariat. Bahkan kita sudah terjatuh ke dalam perkara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian setelah diletakkan di lahat,
kemudian ditutup dengan apa tadi? Tutup dengan bambunya atau kayunya. Nah, kemudian setelah itu apa? Ditimbun dengan tanah. Kemudian proses-proses yang menyelisih bahkan dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya apa? Diadani, kemudian di kita masih ada diadani, masih? Saya nggak pernah lihat, saya nggak pernah ikut di sini, jarang. Tas ini. Kemudian lagi sesudah dikubur atau itu adanya kapan? Ketika ditutup tadi, pas diletakkan. Nih, setelah diletakkan. Nah, makanya ini proses-proses seperti ini yang tidak diajarkan dan dianggap sebagai apa? Agama. Bahkan ya, kan azan ada dalam Islam, tapi dibuat cara sendiri, ditetapkan ketentuannya kalau menguburkan mayat dengan azan. Maka ini cara baru yang dibuat dalam agama menyerupai syariat. Nah, dan yang bahkan Nabi SAW yang larang sendiri ketika sudah selesai itu timbunan tanah, maka apa? Diletakkan nisan. Dan nisan ini tidak harus dengan bentuk tertentu atau apa? Dari bahan tertentu, tidak harus. Apa saja bisa. Bahkan batu pun cukup. Dan yang ini yang dilarang langsung oleh Nabi SAW. Tidak boleh kasih tanda. Nabi SAW melarang untuk memberi tanda. Ini masih susah kayaknya. Aneh. Dikasih tanda, maksudnya dikasih nama, tanggal lahir, tanggal mati. Itu tanggal lahir, tanggal mati. Ya. Supaya tidak keliru, di kuburan sini kan tumbuh-tumbuh. Istilahnya cukup lama itu kalau ada orang yang belum mati, jika dibuka, jadi itu istilahnya nunggu gitu. Ya. Kalau baru kan masih itu kan mati. Sama aja. Barukah, lamakah? Di sini apakah ketika Rasulullah mengatakan melarang itu, Rasulullah sebutkan alasannya karena supaya bisa membedakan yang baru atau enggak? Tidak ada sebutkan alasan. Maka yaitu yang susah ya di situ. Merubah dan menjelaskan umat dari perkara-perkara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini supaya tidak diganggu gugat mungkin sebelum apa? Sebelum ini yang sekiranya kematian tersebut apa? Tidak mendadak. Mungkin ada tanda-tanda tadi, suruh tanda tangan hitam di atas putih. Misal orang tua kita dibuatin hitam di atas putih perjanjian, maksudnya nanti aku dikubur kudu seperti cara ini, gitu. Supaya nggak ada yang ganggu gugat siapapun mereka. Nah, wallahu a'lam bishawab. Makanya di sini ini diantaranya yang mungkin, dan kalau kita lihat perkara baru ini tadi yang dibuat dalam agama ini dan dianggap sebagai syariat, dianggap sebagai agama, di tempat kita ini banyak sekali, banyak sekali, sehingga kita pun bingung ini mana yang benar, mana yang salah. Itu sampai bingung membedakannya, mana yang ada syariatnya, mana yang tidak ada syariatnya, sampai bingung. Karena apa? Saking banyaknya. Nah, kemudian Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan yang dimaksud dengan bid'ah adalah yang tidak memiliki dasar hukum dalam ajaran syariat yang menetapkan keabsahannya, betul-betul legal dari syariat. Jadi tidak ada apa?
Tidak ada dasar hukumnya, tidak ada dasar legalnya dari syariat Islam. Adapun yang memiliki dasar dalam syariat yang menunjukkan kebenarannya, maka secara syariat tidaklah dikatakan sebagai bid'ah. Tidaklah dikatakan sebagai bid'ah kalau di dalam syariat itu sudah ada landasan dasar hukum legalnya. Meskipun secara bahasa dikatakan bid'ah, meskipun secara bahasa dikatakan bid'ah, maka setiap orang yang membuat sesuatu lalu menisbahkannya kepada ajaran agama, namun tidak memiliki landasan dari syariat Islam yang bisa dijadikan sandaran, berarti itu adalah bid'ah atau kesesatan itu. Ajaran Islam tidak ada hubungannya dengan bid'ah semacam itu. Jadi Islam dengan bid'ah ini tidak ada hubungannya. Saling bertolak belakang. Tidak ada bedanya antara perkara yang berkaitan dengan keyakinan, amalan ataupun ucapan, baik lahir maupun batin. Jadi bid'ah ini bisa berupa keyakinan, bisa berupa amalan, bisa berupa ucapan yang lahir maupun yang batin, yang lahir maupun yang batin. Nah, yang menjelaskan tadi bahwasanya adapun perkara yang memiliki dasar dalam syariat yang menunjukkan kebenarannya, maka secara syariat tidak bisa dikatakan sebagai bid'ah. Walaupun dalam sisi bahasa itu masuk ke dalam makna bid'ah. Ini sebagaimana yang pernah diamalkan oleh sahabat yang mulia Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang berkaitan dengan salat tarawih. Di mana kalau istilah salat tarawih itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum ada, tapi amalannya sudah ada. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah 3 atau 4 hari di bulan Ramadan, setiap selesai salat Isya itu melakukan qiyamul lail, dan di situ dikerjakan dengan berjamaah. Nah, sesudah 3 atau 4 hari tadi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar lagi. Sampai bahkan berlalu tahun demi tahun, bahkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq belum ada itu. Kemudian baru di zaman Umar, ketika Umar keluar dan melihat manusia itu tadi di masjid salat sendiri-sendiri. Salat masing-masing. Kemudian alangkah indahnya kalau manusia tadi dikumpulkan dengan satu imam. Nah, akhirnya dari Umar bin Khattab tadi muncullah dikembalikan lagi kaum muslimin disatukan dengan salat tarawih ketika bulan Ramadan. Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan nikmatul bid'ati hadhi. Perkara baru yang paling nikmat adalah ini. Nah, kata beliau bid'ah di sini, bid'ah dari sisi dari sisi bahasa, atau kalau dikaitkan dengan syariat tadi ini syariatnya sudah ada, namun dihidupkan kembali karena untuk supaya kemaslahatan dari kaum muslim yang tadinya sudah ada, bukan kemaslahatan yang tadinya belum pernah dicontohkan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Jadi beliau katakan sebaik-baik bid'ah adalah yang ini, gitu, semacam ini. Bukan maksud beliau beliau membuat bid'ah baru. Bahkan kalau disebutkan atau diteliti kembali, pada saat itu para sahabat sholat di belakang imam dengan sholat tarawih tadi, Umar ibn Al-Khattab
ikut bareng bersama kaum muslimin. Beliau tetap sholat sendiri. Kapan? Di akhir malam. Beliau yang istilahnya punya usulan, beliau yang nyarankan, tapi beliau tidak ikut. Maka ini menunjukkan bahwasanya apa? Sholat tarawih masyru', disyariatkan dalam Islam. Dan kalau kita kembalikan lagi di awal, Nabi SAW tidak melanjutkan lagi keluar. Padahal saat itu apa? Setelah 3 hari atau 4 hari tadi, para sahabat sudah standby, siap untuk menjadi makmum. Tapi ternyata apa? Ditunggu nggak keluar-keluar. Besok lagi ditunggu lagi nggak keluar-keluar lagi. Akhirnya apa? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya beliau tidak keluar karena apa? Karena khawatir bahwasanya ini sholat akan diwajibkan untuk kalian, sedangkan kalian tidak sanggup untuk mengerjakannya. Buktinya tidak sanggup apa? Sholat yang 5 waktu aja banyak yang bolong. Mana ditambah sholat tarawih 11 atau lebih dari itu, lebih bolong lagi. Itu Allah Ta'ala Musa. Nah, ini penjelasan dari definisi bid'ah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Kemudian sekarang kita masuk kepada pembagian bid'ah. Nah, para ulama membagi bid'ah, tapi coba di sini kita perhatikan apakah dari para ulama kita ada yang membagi bid'ah itu menjadi bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Maka yang tetap oleh para ulama kita, bid'ah dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama bid'ah hakikiyah, betul-betul murni bid'ah, cara baru dalam agama yang tidak ada contohnya betul-betul. Kemudian yang kedua bid'ah idhofiyah. Idhofiyah berarti apa? Disandarkan kepada syariat. Tata caranya atau ibadah yang ada dalam syariat, tapi apa? Dibuat tata cara baru sendiri. Maka pembagian bid'ah yang pertama bid'ah hakikiyah adalah bid'ah yang tidak memiliki dalil sama sekali dari syariat. Tidak ada dalilnya sama sekali dalam syariat, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah ataupun ijma', serta tidak ada dalil yang digunakan oleh para ulama, yang ditetapkan oleh para ulama baik secara global maupun rinci. Oleh sebab itu perkara tersebut disebut sebagai apa? Bid'ah, karena ia merupakan perkara yang dibuat-buat dalam urusan agama yang tidak ada contoh sebelumnya dari syariat Islam. Di antara contohnya di sini disebutkan, di antara contoh bid'ah hakikiyah adalah bid'ahnya orang-orang Jahmiyah yang mereka meniadakan sifat-sifat Allah. Yang mereka apa? Meniadakan sifat-sifat Allah. Maka ini bid'ah betul-betul tidak ada dalil syar'i dari syariat. Yang mereka buat sendiri, yang muncul karena apa? Pemikiran mereka sendiri. Mengatakan bahwasanya apa? Mereka meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menetapkan Allah As-Sami'ul Basir, Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka mereka mengatakan Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, kata mereka. Maka ini betul-betul apa? Bid'ah hakiki, murni bid'ah. Atau bid'ahnya Qadariyah, bid'ah Murji'ah. Ini kalau kita masuk pembahasan nanti apa tentang paham Qadariyah dan paham Murji'ah. Bid'ahnya Qadariyah
yang mengatakan bahwasanya apa? Allah itu apa? Yang menetapkan atau hamba itu melakukan perbuatannya sendiri. Allah tidak ada campur tangan terkait dengan perbuatan hamba. Ini bid'ahnya Qadariyah. Allah tidak memiliki campur tangan terhadap apa? Perbuatan hamba. Ya, maka ini tidak ada dalilnya dari syariat sama sekali. Dan yang lainnya, yang mereka mengatakan apa-apa yang tidak dikatakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka bid'ah hakikiyah di sini adalah apa? Bid'ah yang murni, baru, yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari ketetapan syariat. Contoh lain di sini adalah disebutkan mendekatkan diri kepada Allah dengan hidup kependetaan, yaitu seperti pendeta, dan mengadakan perayaan Maulid, Isra Mi'raj dan lainnya. Maka ini pun itu bid'ah yang tidak ada nas dalil syar'inya. Kalaupun mereka mengatakan ada, maka dalil tersebut bukan pada tempatnya. Seperti Maulid, mereka mengatakan bahwasanya Maulid itu ada. Dalilnya apa? Nabi SAW puasa di hari Senin, kemudian apa? Beliau mengatakan, ana wulidtu fihi, di sana di hari Senin itulah aku dilahirkan. Maka di sini kata mereka, maksudnya berarti di sini beliau merayakan hari kelahirannya. Padahal apa? Apa yang mereka katakan tidak pernah dikatakan dan dijelaskan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka apa? Mereka membawakan dalil tapi bukan pada tempatnya. Jadi seluruh perayaan-perayaan itu semuanya bid'ah hakikiyah. Kemudian yang kedua, bid'ah idhafiyah. Apa yang dimaksud dengan bid'ah idhafiyah? Bid'ah idhafiyah adalah bid'ah yang mempunyai dua sisi. Pertama, terdapat hubungannya dengan dalil, ada kaitannya dengan dalil. Maka dari sisi ini dia bukan bid'ah. Seperti tadi apa? Tentang sholat tarawih. Kemudian yang kedua, tidak ada hubungannya sama sekali dengan dalil, melainkan seperti apa yang terdapat dalam bid'ah hakikiyah. Artinya ditinjau dari satu sisi ia adalah sunnah karena bersandar kepada as-sunnah, namun ditinjau dari sisi lain ia adalah bid'ah karena hanya berlandaskan kepada syubhat bukan dalil. Jadi bid'ah idhafiyah ini apa? Bid'ah yang dianggap apa? Ada tuntunannya dalam syariat, padahal bukan. Dan tidak pada tempatnya. Dan dikatakan bid'ah idhafiyah artinya bahwa bid'ah tersebut jika ditinjau dari satu sisi disyariatkan, tetapi dari sisi lain ia hanya pendapat belaka. Dilihat dari sisi ia hanya pendapat belaka. Sebab dari sisi orang yang membuat bid'ah itu dalam sebagian kondisinya masuk dalam kategori pendapat pribadi dan tidak didukung oleh dalil-dalil dari setiap sisi.
Sebagai contoh di sini adalah bid'ahnya atau bid'ah zikir jama'i, zikir bareng-bareng. Kalau dilihat dari apa? Tuntunan zikirnya ada. Tapi dengan cara berjamaah, maka ini tidak ada contohnya. Gitu. Jadi bid'ah idhofiyah tadi kalau dilihat dari sisi sunnah, iya ada landasannya. Tapi dilihat dari sisi apa? Sisi lain, maka dia hanya merupakan pendapat dan anggapan atau syubhat belaka. Maka tidak diragukan lagi bahwa zikir yang dianjurkan dalam syariat Islam, namun apabila dilaksanakan dengan berjamaah, jadi kalau kita kembali kepada zikirnya, maka zikir merupakan amalan ibadah yang disyariatkan dalam Islam. Namun apabila dilaksanakan dengan berjamaah, beramai-ramai, dengan cara tertentu dan dengan suatu suara, maka amalan ini tidak ada contohnya dalam syariat Islam. Ini bid'ah idhofiyah. Jadi bid'ah idhofiyah tadi apa? Dilihat dari sisi syara ada dalilnya. Tapi apa? Tidak dicontohkan tata caranya. Namun apa? Tidak dicontohkan tata caranya. Gitu. Ini pembagian bid'ah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Kemudian pembahasan berikutnya, sesudah kita mengetahui pengertian definisi dari bid'ah dan juga apa pembagiannya, enggak barangkali mau azan dulu. Ada azan dulu? Oh belum. Hukum bid'ah dalam agama Islam. Hukum bid'ah dalam agama Islam. Ini perkara yang mungkin sering kali kita sendiri tidak sadar, ternyata kita juga sudah terjatuh ke dalamnya. Maka kita hendaknya berhati-hati dengannya. Sesungguhnya agama Islam sudah sempurna sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi agama Islam ini ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan apa? Sudah sempurna dan semuanya sudah mencukupi. Mencukupi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Allah katakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka ini bukti bahwasanya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah sempurna. Wa atmantu alaikum ni'mati. Tidak sampai di situ. Allah katakan lagi, dan aku pun telah sempurnakan atas kalian nikmatku. Nikmat Islam ini, maka Allah sudah sempurnakan. Wa raditu lakumul Islam dinan. Dan apa? Aku telah ridha bagi kalian Islam sebagai agama. Rasulullah SAW telah menyampaikan semua risalah yang beliau bawa. Agama Islam telah disampaikan semuanya oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Tidak ada satupun yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Beliau telah menunaikan amanah dan juga telah menasihati umat Islam ini dengan apa yang Allah telah perintahkan. Maka kewajiban seluruh umat mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad SAW, dan sejelek-jelek perkara adalah
perkara yang diada-adakan, berarti menyelisih petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jadi wajib bagi seluruh umat Islam untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dan tidak melakukan perbuatan bid'ah, serta tidak mengada-ngadakan perkara baru, karena setiap yang baru dalam agama, karena apa? Setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Bahkan kalau kita perhatikan, mereka orang-orang yang di luar Islam, yang mereka mau mempelajari Islam, mereka akan mendapati kesimpulan bahwasanya kebenaran ada hanya pada agama Islam. Kebenaran hanya ada pada agama Islam. Ini orang-orang peradaban yang di barat sana, mereka mengatakan demikian. Dan kalimat atau firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah katakan wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho bagi kalian Islam sebagai agama. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Satu-satunya agama yang Allah diridhoi adalah agama Islam. Maka otomatis satu-satunya agama ini, agama Islam inilah yang dengannya seluruh manusia pun hakikatnya mereka ridho dengannya. Dan Allah akan jadikan Islam ini apa? Diridhoi oleh seluruh manusia sebagai agama yang membawa kebenaran. Satu-satunya agama pembawa kebenaran adalah Islam. Adalah Islam. Kalau salah saya nyimpen beberapa perkataan mereka. Jadi tokoh-tokoh liberal barat mereka memprediksi di masa depan Islam akan menguasai barat. Islam apa? Akan menguasai barat. Pertama disebutkan di sini perkataan Leo Tolstoy. Beliau meninggal, orang ini meninggal 1910. Dia mengatakan Islam akan menguasai dunia suatu saat nanti, sebab ia menggabungkan, yaitu Islam menggabungkan antara ilmu, pengetahuan dan hikmah. Kata mereka apa? Karena dalam Islam itu terkumpul padanya apa? Ilmu, pengetahuan dan hikmah. Karena apa? Para ilmuwan itu tahu sumber ilmu yang mereka dapatkan itu hanya ada dalam Islam. Kemudian mereka yang mengembangkan. Kemudian yang kedua, Herbert Wells. Saya sebutkan namanya sekalian biar enggak ngarang-ngarang katanya saya. Meninggal atau mati tahun 1946. Dia katakan hingga akhirnya Islam kembali lagi. Betapa banyak generasi yang akan merasakan kesengsaraan. Kemudian suatu waktu nanti dunia seluruhnya akan tunduk pada Islam. Suatu waktu nanti akan tiba pada masanya semua atau dunia akan tunduk kepada apa? Islam. Pada saat itu akan nampak kedamaian,
dan terwujud kembali ketenangan. Nah, pada saat itu kedamaian akan terwujud dan kembali menjadi tenang. Berarti apa? Mereka mengetahui dan meyakini tanpa Islam yang ada apa? Kekacauan. Semakin kacau dunia. Dan yang bisa menenangkan dan menjadikan tenang kondisi peradaban dunia ini hanya Islam. Nah, masalahnya sekarang ini kita sebagai orang Islam sendiri nggak yakin dengannya. Ada beberapa disebutkan ini, ada 9. Bahkan terakhir di sini disebutkan dari Johann Dietz, matinya tahun 1832. Dia mengatakan, wajib bagi kita semua menerima Islam cepat atau lambat. Wajib, dia katakan, wajib bagi kita semua menerima Islam cepat atau lambat. Dialah agama yang sebenar-benarnya. Masya Allah. Islamlah agama yang sebenar-benarnya, kata dia. Andai saya diajak masuk Islam, berarti apa? Belum. Andai saya diajak masuk Islam, saya tidak akan merasa sebagai sebuah keburukan. Bahkan itu saya anggap sebagai sebuah kenyataan. Berarti apa? Dia masih jadi orientalis, gitu. Tapi dia mengakui apa? Kebenaran hanya ada pada Islam. Maka ini tadi yang kita sampaikan, bahwasanya ketika Allah sudah jadikan agama Islam adalah agama yang Allah ridhoi, maka Allah pula yang akan menjadikan seluruh manusia ridho dengan agama Islam. Secara rela atau terpaksa, mereka akan mengakui apa? Kebenaran agama Islam. Masya Allah. Tapi Islam yang mana? Islam yang murni, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bukan Islam yang ditambah dan dikurang, yang dibuat-buat sendiri. Bukan. Tapi Islam yang kembali kepada ajaran awalnya. Maka tidak diragukan lagi bahwa setiap bid'ah dalam agama adalah sesat dan haram hukumnya, berdasarkan sabda Nabi SAW yang sering kita dengar ketika khutbatul hajah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati, waspada bagi kalian terhadap perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru dalam agama adalah apa? Bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap apa? Kebid'ahan adalah sesat. Dan juga sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat tata cara baru dalam agama kami ini, dalam agama Islam ini, ma laysa minhu, perkara yang bukan dari agama Islam, yang tidak ada sumbernya dari agama Islam, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Maka ini menunjukkan hukum dari perkara bid'ah. Maka bid'ah dalam agama itu haram hukumnya. Bid'ah dalam agama hukumnya apa? Haram. Namun di sini ditegaskan tingkat keharamannya berbeda-beda tergantung jenis bid'ah itu masing-masing. Bahkan ada kebid'ahan yang sampai pada puncak kekufuran. Ada apa?
bid'ah yang menyebabkan kekufuran, seperti bid'ah tawaf mengelilingi kuburan untuk mendekatkan diri kepada penghuninya. Tawaf mengelilingi kuburan untuk mendekatkan diri kepada penghuni kubur tersebut, maka ini jelas tingkatnya sudah mencapai apa? Bid'ah yang sampai kepada tingkat kekufuran. Atau mempersembahkan sembelihan atau yang semisalnya dan nazar dan yang lainnya kepada kuburan. Kepada apa? Kuburan. Karena keyakinan kepada penghuni kuburnya bisa memberikan manfaat dan menolak madarat, maka ini tingkatannya sudah sampai kepada apa? Kufur. Berdoa kepada mereka, bukan berdoa kepada Allah, dan meyakini yang mengabulkan doa adalah mereka, maka ini bid'ah yang sudah sampai pada tingkat apa? Kufur. Kemudian meminta keselamatan kepada mereka. Demikian juga apa? Terkait dengan pendapat, keyakinan dari orang-orang kelompok-kelompok yang menyimpang seperti Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lainnya. Ada juga bid'ah yang menjadi sarana kemusyrikan, kesyirikan, seperti mendirikan bangunan di atas kuburan, salat dan berdoa di atas kuburan, dan mengkhususkan ibadah di sisi kubur. Tapi apa? Tujuannya masih kepada Allah. Maka ini apa? Terjatuh dalam bid'ah yang masuk ke dalam kesyirikan. Kemudian ada juga perbuatan bid'ah yang itu masuk ke dalam apa? Maksiat. Apa bid'ah yang bernilai maksiat di sini? Nah, di sini dicontohkan seperti bid'ah membujang, itu tidak menikah. Nah, dan itu dianggap sebagai apa? Bagian dari agama. Maka ini bid'ah dan dia masuk ke dalam apa? Dan bernilai kemaksiatan. Atau juga seperti puasa sambil berdiri di terik panas matahari. Atau disebutkan juga di sini mengebiri kemaluan dengan niat menahan syahwat dan yang lain-lainnya. Maka ini masuk ke dalam apa? Bid'ah yang bernilai kemaksiatan. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan ketika dalam kitab Tauhid. Maka ahlu sunnah telah sepakat tentang wajibnya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau mengikuti generasi terbaik umat Islam, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang disaksikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka adalah sebaik-baik generasi manusia. Kenapa di sini masuk juga tabi'in dan tabi'ut tabi'in? Karena apa? Tabi'in disebut sebagai tabi'in karena apa? Mereka adalah orang-orang yang bertemu dengan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka beriman kepada imannya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa mata ala dzalik, dan mati dalam keadaan iman dengan imannya para sahabat. Makanya apa? Mereka disebut tabi'in. Jadi Bapak, tabi'in ini betul-betul mereka orang-orang yang mengikuti para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menyelisihi para sahabat. Bahkan tidak ada keinginan untuk menyelisihi para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in berarti apa?
tabi'ut tabi'in, mereka tidak bertemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bertemu dengan tabi'in dan beriman dengan imannya tabi'in dan mati dalam keadaan itu. Di antara contoh dari tabi'in adalah Imam Malik Ibn Anas Ibn Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau kalau kita perhatikan, tidak ada di dalam benak beliau itu ingin menyelisihi generasi pendahulunya. Dan inilah sifat siapa? 3 generasi terbaik umat Islam ini. 3 generasi umat manusia sesudah Nabi SAW yang direkomendasi oleh Nabi SAW. Jadi mereka sepakat tentang haramnya bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat dan kebinasaan. Tidak ada di dalam Islam itu yang dianggap sebagai bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik. Tidak ada. Tidak ada dalam Islam anggapan tentang apa? Bid'ah hasanah, bid'ah yang dianggap baik. Karena Nabi SAW atau dijelaskan di sini perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah adalah sesat walaupun manusia memandang dan melihat perkara tersebut adalah apa? Baik. Walaupun mereka manusia menganggap itu baik, tetap aja bid'ah ini apa? Sesat. Maka ini kalau kita menyaksikan di zaman kita banyak kebid'ahan, maka tetap yang namanya bid'ah sesat. Walaupun dipandang oleh semua manusia itu adalah kebaikan, baik, tetap sesat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Wal ma'siyatu yutabu minha. Karena apa? Karena kemaksiatan, orang yang terjatuh dalam pelaku atau amalan maksiat diharapkan dia taubatnya. Diharapkan dia taubatnya. Karena apa? Setiap orang yang melakukan kemaksiatan, setelah dia melakukan seringkali menyesali. Seringkali apa? Dan kebanyakan ketika sesudah dia mengerjakan kemaksiatan, habis mengerjakan kemaksiatan langsung apa? Menyesal. Dan ini bentuk dari taubat. Adapun orang yang melakukan kebid'ahan, wal bid'atu la yutabu minha. Adapun pelaku bid'ah, maka tidak diharapkan taubatnya. Karena apa? Orang yang melakukan bid'ah tidak merasa berdosa, sehingga tidak menyesal. Tidak ada ceritanya mereka mau menyesal, yang ada malah senang. Maka Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari, Al-Imam Al-Barbahari mengatakan dalam kitabnya Syarhus Sunnah, jauhilah oleh kalian setiap perkara bid'ah sekecil apapun. Jauhilah oleh kalian setiap perkara bid'ah sekecil apapun. Karena bid'ah yang kecil lambat laun akan menjadi besar. Demikian pula kebid'ahan yang terjadi pada umat ini berasal dari perkara kecil dan remeh yang mirip kebenaran, sehingga banyak orang terpedaya dan terkecoh, lalu mengikat hati mereka sehingga susah untuk keluar dari jeratannya, dan akhirnya mendarah daging lalu diyakini sebagai agama tanpa disadari. Pelan-pelan
mereka menyelisihi jalan lurus dan keluar dari Islam. Pelan-pelan mereka menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka sampai keluar dari Islam. Ini kata beliau. Maka seorang muslim yang berakal wajib menjauhkan dirinya dari semua perkara bid'ah, karena bid'ah sangat berbahaya. Bid'ah merusak akal, merusak hati, merusak agama. Bahkan dengan bid'ah menyebabkan perpecahan. Jadi umat Islam saat ini terpecah belah karena apa? Karena bid'ah yang dianggap sebagai agama dan dijadikan sebagai cara beragama dan merasa paling benar. Merasa paling benar. Sudah menggunakan dan mengamalkan bid'ah, merasa paling benar pula. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala macam bentuk penyimpangan, dari segala macam bentuk kebid'ahan yang kecil maupun yang besar. Allah taala alam. Monggo barangkali ada yang tanyakan. Jadi pembahasan bid'ah ini ketika kita menjelaskan tentang akidah Islam, maka mau tidak mau harus dijelaskan apa itu yang dimaksud dengan bid'ah, kemudian penjelasan para ulama tentangnya, supaya apa? Di sini kita mulai mengetahui, memahami bagaimana atau apa yang dimaksud dengan bid'ah itu sendiri, supaya apa? Kita menjaga diri kita dan mewaspadainya agar tidak terjatuh ke dalam perkara tersebut. Maka di sini dijelaskan dalam rangka supaya kita semakin mengetahui agama kita dan kita tidak menganggap yang bukan dari agama kita jadikan sebagai agama. Karena hakikat dari bid'ah adalah apa? Perkara itu dianggap agama padahal bukan agama. Perkara itu dianggap sebagai ibadah padahal bukan ibadah. Gitu. Maka jangan sampai seperti misal kita sholat aja. Sholat kita takbir, ruku, sujud, tapi apa? Kalau kita mengamalkan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kita anggapnya itu sebagai cara kita, padahal bukan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi bid'ah ini masuk ke dalam seluruh pembahasan agama Islam. Semua pembahasan agama Islam. Makanya tadi disebutkan bahwasanya bid'ah itu bisa dalam pemikiran, akidah, keyakinan, kemudian amaliyah, perbuatan, ibadah, dan juga yang lainnya. Allah ta'ala mengusaha, kita cukupkan dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan kita di atas Islam dan sunnah, karena dengan sunnah kita akan terjaga dari perkara bid'ah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.